Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa afdalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia, di sore hari yang penuh berkah ini, di majelis yang penuh rahmat, penuh anugerah-anugerah dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, yang wajib kita syukuri bersama. Kita bersama-sama berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersama-sama juga bersalawat salam kepada junjunan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita bersama-sama mengkaji ilmu Allah, mendengar nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di majelis yang agung ini, Abuya tidak akan lama berbicara, namun yang pertama Abuya ingin menyampaikan agar kita semuanya menghadirkan kebahagiaan dalam hati kita dengan akan datangnya bulan Maulid. Di mana di bulan Maulid dulu tahun 570 Masehi atau 571 Masehi, Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan kekasihnya di muka bumi ini untuk menjadi rahmat ke segenap ciptaannya yang disebut dengan rahmatan lil alamin, dan untuk menumpahkan kasih sayang kepada segenap hamba-hamba Allah yang beriman. Baik yang beriman itu umat beliau sendiri, maupun yang beriman itu umat para rasul yang lain yang sebelumnya. Bahkan dengan para nabinya dan para rasulnya, dan juga para malaikat yang termasuk di dalamnya, karena semua malaikat termasuk mukminin yang beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Bahkan sebagian ulama kalau berbicara yang beriman bukan cuma manusia dan bangsa jin saja atau malaikat saja, dan juga makhluk-makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang melayani mukminin mukminat
di alam kuburnya, yang melayani mukminin mukminat di akhirat nanti, yang melayani mukminin mukminat di surga, termasuk bidadari, termasuk wildan. Itu tidak termasuk kelompok malaikat, tidak termasuk kelompok manusia, tidak termasuk kelompok jin. Ya, itu bangsa khusus. Ya. Dan banyak makhluk hidup yang Allah ciptakan itu dari amal soleh. Amal soleh mukminin mukminat. Banyak riwayat-riwayat, ya, hadis yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluk tersebut dari amal soleh. Termasuk bidadari surga. Bidadari itu diciptakan dari amal soleh. Wildan diciptakan dari amal soleh. Nah, kalau berbicara yang beriman, maka ketika kita merujuk kepada firman Allah, wa in min syai'in, bahwasanya tidak ada satupun ciptaan Allah di alam semesta terkecuali semua berzikir, bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih. Bumi dan seisinya, langit sepenuhnya, aras, kursi, surga, neraka, lauh mahfud dan kalamnya. Seluruh ciptaan Allah bertasbih kepada Allah. Maka kalau semua bertasbih kepada Allah Ta'ala, berarti semua beriman kepada Allah. Ya, semua beriman kepada Allah. Dan nisbat kepada hubungan mereka dengan Allah, mereka itu masuk kepada hukum uqala, hukum yang berakal, padahal tidak memiliki akal. Tumbuh-tumbuhan, tanah, pasir, air, api, udara, angin, ya, matahari, bulan, bintang, terus kegelapan, cahaya, semua ciptaan Allah. Kalau semua ciptaan Allah, Allah Ta'ala menyatakan dalam Qur'annya bertasbih kepadanya, berarti semuanya mengenal Allah, ya. Semuanya ma'rifat kepada Allah, ya. Dan semuanya berzikir kepada Allah, ya. Semuanya, ya, kalau begitu mengerti, ya, mengerti. Seolah punya akal, seperti halnya manusia dikasih akal, kan? Nah, kalau mereka bertasbih, ya, dalam arti mereka mengenal Allah dan mereka beriman kepada Allah, maka mereka akan mendapatkan kasih sayang dari baginda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih. Dan dari mana dalilnya? Dari firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
bil mu'minina raufun rahim. Alam laqad ja'akum, ya. Allah menyatakan bahwa wujud Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bil mu'minina raufun rahim, sangat menyayangi, sangat mengasihi, sangat sayang kepada seluruh yang beriman, kepada semua yang beriman, kepada Allah. Loh, yang beriman kepada Allah, apakah manusia saja yang beriman? Nah, bangsa jin ada yang beriman. Ya. Apakah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja? Tidak. Ada umat para nabi yang dulu, para rasul yang dulu, bahkan para nabinya beriman, para rasulnya beriman, para malaikatnya beriman, widadari, wildan beriman, dan pelayan-pelayan mukminin di kubur nanti di akhirat kelak yang diciptakan dari amal saleh, ya, mereka itu semua beriman. Lalu buminya dan seisinya apakah beriman? Beriman. Langit dan seisinya beriman. Arasnya, kursinya, lauh mahfud, kalamnya, surganya, nerakanya, beriman. Matahari, bulan, bintang, semua beriman. Karena kita tahu bahwa Allah Ta'ala menyatakan semua ciptaannya itu, ya, yang Allah ciptakan bertasbih kepada Allah. Bertasbih kepada Allah. Benar kalau dinisbahkan kepada hubungan antara manusia dan antara pemanya binatang, antara manusia dan antara makhluk yang tak hidup, yang disebut jamadat, bahwa itu semua tidak punya akal, tidak punya pikiran, tidak punya perasaan, tidak punya ruh, kan? Nah, tidak bisa bicara. Itu nisbat dengan siapa? Ya dengan kita. Tapi kalau nisbatnya, ya, dengan Allah, mereka berkomunikasi dengan Allah. Ya. Allah berkomunikasi dengan alam yang Allah ciptakan. Ya. Semuanya tunduk kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semuanya bertasbih kepada Allah Jalla Jalaluhu. Berbicara kepada Allah. Ya, namun kita manusia tidak mengerti kepada, ya, pembicaraan mereka. Kita tidak mengerti juga, ya, kepada tasbihnya mereka. Nah, maka makna bil mu'minina raufur rahim. Kalau makna yang pendek, mukminin itu manusia dan bangsa jin yang beriman, termasuk para nabinya dan para rasulnya. Jadi semua akan mendapatkan raufnya, rahimnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau melihat, ya, yang namanya mukminin, malaikat juga masuk mukminin, dan malaikat masuk semuanya. Makanya kita mendengarkan riwayat bahwa bumi merindukan Rasulullah SAW, langit merindukan Rasulullah SAW, dan alam semesta merindukan Rasulullah SAW. Sehingga perjalanan diisrakan, dimi'rajkan beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai wujud, ya, memenuhinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kerinduan mereka. Ya, Rasulullah memenuhi kerinduan mereka. Langit merindukannya, dihadirkan di langit. Langit 1, 2, tuh terus
seluruh alam-alam yang tinggi, alam-alam yang luhur, Nabi masuki, Nabi pijak semuanya. Masya Allah, kan? Pahami oleh kita semuanya. Sehingga salah satu hikmah kenapa Nabi kita masuk dulu ke alam barzah. Apa tidak bisa ya seorang kekasih Allah Ta'ala langsung saja masuk ke surga, langsung saja ke akhirat? Kok harus melalui alam barzah dulu, gitu kan? Tapi waktu Mi'raj saja masuk loh ke alam akhirat, masuk loh ke alam arwah, alam malakut, alam jabarut, gitu kan? Alam lahut, ya, bisa. Dan tapi kenapa tidak melakukan? Karena Nabi bil mu'minina raufun rahim. Saking sayangnya Nabi masuk ke alam barzah, sehingga alam barzah menikmati kehadiran baginda Rasulullah SAW. Kan? Dilewati oleh Nabi semuanya, ditemui oleh Nabi semuanya, itu kan? Subhanallah. Ini salah satu hikmah Nabi sampai Nabi masuk ke berbagai alam, karena Nabi bil mu'minina raufur rahim. Itulah kasih sayangnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka rindukan oleh kita. Kita sebentar lagi Rabiul Awal. Dari sekarang perbanyak salawat. Dari sekarang rajin baca Barzanji, baca kitab-kitab maulid yang kita bisa baca, pujian-pujian kepada Nabi lantungkan oleh kita, ya, qasidah burdah atau yang lainnya. Perlihatkan kerinduan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih, ya, mendapatkan syafaat beliau kelak yaumul qiyamah. Sirril Fatihah. Amin. Dan para jamaah yang mulia, ya, Abuya insyaallah besok hari Jumat sore insyaallah akan berangkat menuju Batam, ya, selama 3 hari di sana. Doakan semoga safari dakwah ini, ya, mendapatkan pertolongan Allah, hidayah dan taufik, ya, dari Allah, dilancarkan segala sesuatunya, penuh berkah dan betul-betul menjadi kemanfaatan yang besar, ya, bagi semua umat baginda Rasulullah SAW, dan bisa berkumpul kembali dengan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.